hospital. 2 hari kemudian, selama 2 hari belakangan, pasca pertengkaran yang terjadi antara Arumi dan Mahesa di sebuah kafe, sepasang suami istri itu tidak saling menghubungi satu sama lain. Mahesa lebih memilih tinggal di rumah utama, menghindari pertemuan dengan Arumi, entah karena ia takut diinterogasi oleh wanita itu, hingga tak sengaja membocorkan sebuah kebenaran, bahwa pria itu telah berselingkuh dengan Kayla, atau memang ia sudah bosan tinggal bersama Arumi. Hanya ia dan Tuhan yang tahu, sementara Arumi tetap tinggal di rumah yang dibeli olehnya bersama Mahesa. Pagi ini, sinar mentari begitu cerah, suara kokok ayam saling bersahutan, cicit suara burung yang bertengger di dahan pohon pun ikut meramaikan suasana. Arumi mengerjapkan mata kala sinar matahari itu menerobos masuk melalui jendela kamar yang tidak tertutup oleh gorden. Tangan wanita itu terangkat ke udara guna menutupi pantulan sinar yang menerpa wajahnya. Perlahan, ia membuka mata seraya memindai isi ruangan. Lagi dan lagi, aku sendirian di kamar ini. Mas Mahes tak kunjung datang ke rumah setelah pertengkaran kami tempo hari. Gumam Arumi, tak ingin larut dalam suasana, ia menyingkap lembut selimut tebal, ia menutupi tubuh. Kaki jenjang itu membawa sang empunya masuk ke dalam kamar mandi. Wanita berusia 27 tahun itu mengguyur seluruh tubuhnya di bawah air shower yang dingin. Setelah membersihkan diri, ia menuju walk-in closet, mencari pakaian yang pas untuk dikenakan. Kebetulan pukul 10 pagi nanti akan ada pertemuan dengan beberapa dokter senior dan juga kepala poli bedah membahas rencana operasi besar yang akan dilakukan pada salah satu investor terbesar, Rumah Sakit Persada International Hospital. Oleh karena itu, Firdaus selaku direktur rumah sakit mengutus beberapa dokter terbaik untuk ikut andil dalam operasi nanti. Salah satunya adalah Arumi dan Ryan. Arumi melirik sekilas arloji yang melingkar di tangan. Sebaiknya aku ke bawah untuk sarapan, setelah itu baru ke rumah sakit. Akan sangat merepotkan jika dokter Ryan tahu aku datang terlambat. Ia memasukkan ponsel dan tidak lupa buku agenda ke dalam tas. Kini wanita itu sudah berada di meja makan. Mbak Tini sedang menata semua hidangan di atas meja. Bu Rumi, mau saya buatkan bekal untuk makan siang? Tanya Mbak Tini, ketika wanita parubaya itu meletakkan gelas berisi air putih hangat di hadapan Arumi. Seulas senyuman terbit di sudut bibir wanita itu. Boleh Mbak, namun ingat, nasinya sedikit saja. Arumi mencoba mengingatkan asisten rumah tangganya itu untuk mengurangi porsi nasi, sebab ia sedang menjalankan program diet untuk mengurangi karbo. Meskipun berat badan Arumi sudah ideal, tetapi wanita itu ingin tetap menjaga penampilan agar terlihat seksi di hadapan suami. Bergegas Mbak Tini melangkah ke dapur menyiapkan bekal makan siang untuk sang majikan. Ia memilih wadah makan dari bahan plastik yang aman digunakan pada suhu setidaknya 75 derajat Celcius. Tepat pukul 7:30 waktu setempat, Arumi sudah bersiap untuk berangkat. Pak Burhan, seru wanita itu. Namun pria yang bekerja sebagai sopir di rumah itu tidak merespon. Ia terlalu sibuk mengelap kaca mobil sampai memanaskan mobil. Pak Burhan, Arumi menepuk pundak Burhan dari belakang. Burhan yang saat itu sedang memanaskan mobil terlonjak. Refleks ia menoleh segera, seraya mengelus dada akibat suara deru mesin mobil yang keras, menyebabkan suara Arumi tidak terdengar. Astaga, pekik pria itu sedikit meninggikan intonasi, menyadari wanita yang menepuk pundaknya adalah Arumi. Ia menurunkan nada bicaranya. Ada apa Bu? Tanyanya sopan. Hari ini saya ke rumah sakit sendiri, sebelum pukul 2 siang. Bapak tolong jemput Mama Nyimas di rumah ya. Hari ini beliau harus check up. Gunakan saja mobil yang di garasi, seru wanita itu. Burhan menganggukkan kepala sebagai jawaban bahwa ia akan menuruti perintah majikannya. Detik berikutnya Arumi sudah berada di jalanan ibu kota. Pandangannya lurus ke depan, sambil sesekali melirik kaca spion ketika hendak menyalip kendaraan di depan. Tak perlu memakan waktu lama, kendaraan yang ditumpangi oleh Arumi sudah berada di parkiran rumah sakit. Ia memilih parkiran VIP yang disediakan khusus bagi dokter rumah sakit itu. Letaknya berdekatan dengan parkiran VVIP yang dikhususkan bagi para petinggi rumah sakit dan para investor. Arumi turun dari mobil bersama dengan Ryan yang baru saja memarkirkan mobil di parkiran VVIP. Saat wanita itu berjalan, ia tak sengaja di arah selatan, sementara Ryan di arah timur, sehingga mau tidak mau, ia harus bertemu dengan pria yang akhir-akhir ini membuatnya kesal.
Bagaimana kalau dia memalingkan wajah atau malah marah karena kusapa? Wanita itu tengah berperang dengan dirinya sendiri. Terserah dia mau marah padaku atau tidak. Yang penting aku sudah menyapa pria itu. Ia meyakinkan diri untuk tetap menyapa Ryan. Makin lama Ryan semakin mendekat, hingga jarak keduanya saling berdekatan. Selamat pagi Dr. Ryan, sapa Arumi. Ia masih menghormati pria itu sebagai atasan, meskipun tak jarang Ryan bersikap galak dan selalu mengungkit kejadian beberapa hari lalu. Ryan menatap Arumi dengan sorot mata tajam layaknya seekor binatang buas yang siap membunuh mangsanya. Melihat ekspresi itu, bulu kuduk Arumi meremang, tak berani terlalu lama menatap bola mata coklat itu. Ia menundukkan wajah. Sial, kenapa pria itu malah menatapku dengan tatapan sinis? Memangnya aku salah apa hingga dia sangat membenciku? Batin Arumi. Ucapan Arumi barusan hanya dianggap angin di musim gugur. Ryan lebih memilih berjalan masuk ke dalam lobi rumah sakit. Setelah memastikan Ryan benar-benar masuk ke dalam lobi, Arumi bisa bernapas lega, karena bisa terhindar dari atasan yang super galak, tegas, dan berhati dingin. Untung saja dia sudah pergi, kalau tidak entah apa yang akan terjadi padaku. Bisa saja detik ini juga aku dijadikan daging panggang olehnya. Ia pun menyingkap lengan blus yang menutupi tubuh sintal Arumi. Ya Tuhan, pukul 10 kurang 5 menit. Pekik wanita itu kala melihat arloji, sudah menunjukkan pukul 8 lewat 55 menit. Pantas saja pria itu berlalu begitu saja, ternyata ia takut kesiangan. Wanita itu mengambil jurus 1000 yang acap kali digunakan olehnya ketika masa kuliah dulu. Ia akan berlari sekencang mungkin agar tidak terlambat masuk kuliah, dan kebiasaan itu digunakan lagi olehnya saat ini. Untung saja hari ini Arumi menggunakan flat shoes, sehingga bisa berlari kencang tanpa ada rasa takut terkilir, terjatuh ataupun terpleset akibat high heels. Dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki, ia berhasil masuk ke dalam ruangan sakit. Napasnya tersengal, berhenti sejenak untuk menghirup oksigen sebanyak mungkin. Setelah pasokan oksigen dalam paru-paru terisi, Arumi melangkahkan kaki jenjang itu ke arah pintu lift. Wanita itu mengantri di depan pintu lift, menunggu hingga pintu besi itu turun ke lantai lobi. Ketika pintu lift terbuka, ia bergegas masuk dan berbaur dengan pengunjung rumah sakit yang lain. Lift rumah sakit itu terbuat dari bahan transparan, sehingga para pengunjung rumah sakit ataupun tenaga medis bisa mengedarkan pandangan ke arah luar. Merasa bosan karena ia harus menatap kepala orang, Arumi memalingkan wajah dan memandang keluar lift. Tiba di lantai 3, bola mata wanita itu melihat Naila dan Kayla duduk di kursi sedang menunggu antrian di depan poli kandungan. Dek, jantung Arumi tiba-tiba berhenti kala melihat mertua dan sahabatnya berada di depan poli kandungan. Perasaannya semakin tak karuan melihat sikap Naila yang begitu perhatian, bahkan wanita itu rela memijat punggung Kayla. Ada perasaan iri dan cemburu menyelinap masuk ke dalam relung hati. Bagaimana tidak, selama menjalin kasih dan memutuskan menikah dengan Mahesa, ibu mertuanya itu sedikit pun tidak pernah bersikap manis dan lemah lembut terhadapnya. Jadi tidak heran bila saat ini wanita yang berstatus sebagai istri dari pewaris tunggal adiguna properti merasa iri dan cemburu pada sahabatnya. Kenapa aku merasa sikap Mama Nela begitu perhatian pada Kayla? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Lalu untuk apa mereka berada di poli kandungan? Dalam benak Arumi dipenuhi berjuta pertanyaan yang membutuhkan jawaban secepatnya. Arumi menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, mengenyahkan pikiran negatif yang tengah menggerogoti kepala. Aku harus menemui mereka secepatnya. Usai menghadiri meeting dengan direktur rumah sakit dan beberapa dokter senior, Arumi bergegas keluar ruangan. Wanita itu melirik arloji di pergelangan tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Seharusnya Mama sudah selesai check up, gumam Arumi. Ia berdiri di samping pintu masuk ruang pertemuan. Untuk memastikan keberadaan Nyimas, Arumi meraih ponsel dari dalam tas, kemudian menghubungi nomor mamanya. Assalamualaikum, Mama sudah selesai check up, tanya wanita itu kala sambungan telepon terhubung. Di seberang sana, Nyimas menjawab, Waalaikumsalam sayang, iya, Mama baru saja keluar dari lift. Sedang menunggu kamu di lobi rumah sakit. Ya sudah, Mama tunggu di situ, Arumi akan menyusul ke bawah. Kebetulan rapat dengan Pak Direktur sudah selesai. Nanti sebelum pulang kita makan dulu di kantin rumah sakit. Baik, Mama tunggu di sini. Assalamualaikum. Sambungan telepon terputus. Tanpa membuang waktu, Arumi bergegas menjemput Nyimas di lobi ketika ia sudah berada di dalam pintu lift. Tiba-tiba saja bayangan Naila sedang memperlakukan Kayla melintas di benak wanita itu. Oh ya, sebaiknya aku menemui Mama, Naila dulu. Aku yang memastikan untuk apa Mama dan Kayla mengantri di poli kandungan. Kemudian ia menekan tombol angka 3. Letak poli kandungan berada
Jantung wanita itu semakin tak beraturan. Wajahnya semakin pucat dan keringat dingin mulai bercucuran. Derap langkah yang bersumber dari flat shoes milik Arumi saling bersahutan dengan detak jantung wanita itu. Berdiri di antara kerumunan orang banyak, Arumi mengedarkan pandangan ke segala arah, mencari keberadaan Naila dan menolak mereka. Mungkinkah Mama dan Kela sudah pulang? Gumamnya. Tatapan mata Arumi tertuju pada meja perawat yang ada di tengah poli. Ia berjalan menghampiri seorang perawat yang bekerja di balik meja. Permisi suster, seorang perawat berseragam merah jambu yang bekerja di balik meja mendongakkan kepala. Dengan senyum ramah ia berkata, Dokter Arumi, ada apa dok? Suster Nindi, saya mau tanya, apakah tadi ada pasien atas nama Nona Naila, usia sekitar 25 tahun? Bisik Arumi. Wanita itu menengok ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada paparazi yang menguping percakapan mereka. Sebab orang yang sedang Arumi bicarakan adalah seorang model terkenal di tanah air. Jika ada orang lain mendengar kabar bahwa Kela mengantri di poli kandungan, maka esok atau lusa akan ada pemberitaan di layar televisi. Dan ia tidak mau bila sahabatnya itu menjadi bahan gosip se-Indonesia. Naila sudah tahu orang yang dimaksud oleh Arumi. Nindi sudah tahu. Ia segera membuka layar monitor mencari pasien atas nama Kayla. Detik berikutnya di layar monitor terpampang nama pasien seperti yang disebutkan oleh Arumi. Nindi mendekatkan tubuhnya ke depan hingga kini tidak ada celah di antara mereka. Ada dok, model itu datang ke sini untuk memeriksakan kandungan, ucapnya lirih. Kalau dilihat dari catatan medis sepertinya model cantik itu sedang berbadan dua, timpalnya. Bagai disambar petir, tubuh Arumi bergetar, lututnya terasa lemas. Untung saja dia menggenggam erat ujung meja kerja. Andai saja ia berdiri tanpa bersandar, mungkin saat ini wanita itu sudah terkulai, lemas di lantai, dan menjadi pusat perhatian semua orang. Pikiran wanita itu kosong, otaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Berbagai pertanyaan muncul dalam benaknya. Mungkinkah Kela hamil anak? Arumi mengenyahkan semua pikiran buruknya. Tidak mungkin Kela tega berselingkuh dengan Mahesa. Ia tahu selama ini hubungan antara sahabat dengan suaminya itu tidak akur. Setiap kali bertemu, Kayla selalu menghindar, dan sikap gadis itu terkesan cuek. Dan satu hal yang pasti, Mahesa bukan tipe pria idaman sahabatnya. Dokter, dokter, seru Nindi. Arumi tersentak, ia kembali tersadar setelah beberapa detik. Jiwanya terbang melayang ke dimensi lain. Tergagap wanita itu meraih tangan Nindi. Jangan sampai informasi ini bocor, apalagi kalau paparazi menampilkan berita ini di televisi. Reputasi sahabatku bisa hancur. Nindi menyunggingkan sebuah senyuman. Dokter tenang saja, rahasia ini akan aman. Lagi pula ini juga sudah menjadi kode etik bagi tenaga medis untuk menyembunyikan informasi pasien. Gadis itu mengusap punggung tangan Arumi. Saya berani buka mulut karena percaya kalau dokter orang yang dapat dipercaya. Arumi mengangguk. Bagus, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih, Suster Nindi, ucapnya sebelum pergi meninggalkan meja kerja perawat. Mama sudah download Ready One dengan klik video ini sekarang dan langsung ajuin deh. Ia sangat menyesal akibat keegoisannya sampai harus membuat sang mama menunggu terlalu lama di lobi rumah sakit. Ia sadar seharusnya setelah rapat tadi segera menemui Nyimas. Bukannya malah pergi ke poli kandungan untuk mencari tahu informasi tentang Kayla. Akan tetapi jiwa keponya itu lebih mendominasi sehingga wanita itu memilih untuk berubah menjadi detektif dadakan daripada menjadi anak baik di depan sang mama. Nyimas menangkup wajah putri kesayangannya meskipun Arumi bukanlah anak kandung Nyimas. Tetapi wanita itu sangat menyayangi anak angkatnya. Ia bahkan lebih mencintai Arumi daripada apapun di dunia ini. Sebab menurutnya wanita yang berprofesi sebagai dokter bedah terbaik di Persada International Hospital adalah sebuah anugerah yang pernah Tuhan berikan padanya. Tidak masalah, hanya menunggu 5 tidak akan membuat mama mati tersiksa. Kekeh Nyimas. Arumi duduk di kursi di samping Nyimas. Wajah wanita mulai murung, pelupuk matanya mulai berkaca-kaca. Bibir wanita itu gemetar. Jangan bicara tentang kematian. Aku yakin Mama akan sembuh. Semua dokter di rumah sakit ini memiliki skill yang bagus. Mereka akan memberikan pengobatan terbaik untuk Mama. Kalau perlu aku sendiri yang akan turun tangan mengoperasi Mama. Detik itu juga Arumi tak kuasa membendung air matanya. Cairan bening itu mulai turun membasahi pipi.
Nyimas mengusut cairan bening itu dengan jari telunjuk. Jangan menangis, Mama tidak akan pernah pergi kemana-mana. Mama akan selalu berada di dekatmu selamanya. Ya sudah, ayo kita pergi ke kantin. Perut Mama sudah lapar. Timpal Nyimas berusaha mengalihkan perhatian Arumi. Melihat air mata sang anak mengalir, membuat nalurinya sebagai seorang ibu terusik untuk menghapus kesedihan dalam diri wanita itu. Ia ingin di sisi hidupnya memberikan kebahagiaan bagi putri tercinta. Kemudian dua wanita beda generasi itu melangkah menuju kantin rumah sakit. Mereka berjalan melewati coffee shop yang ada di dekat pintu lift, berjalan lurus hingga melewati ruang radiologi rumah sakit. Sambil berjalan, Arumi mengamati rumah sakit tempatnya bekerja. Rumah sakit itu semakin dipadati pengunjung, padahal dulu saat pertama kali bekerja di sana, tidak seramai ini. Namun seiring berjalannya waktu, Persada International Hospital semakin dipadati pasien untuk berobat. Mereka berbelok ke lorong sebelah kanan, kemudian terus melangkah, hingga tiba di depan sebuah apotek. Arumi menghentikan langkahnya kala melihat sepasang wanita tengah duduk di kursi pengunjung, mengantri mengambil resep obat yang diberikan oleh dokter. Loh, bukankah itu bersambung?